Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang berbahagia di pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali dengan program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Hari, edisi Jumat 15 Juli 2022 dari GKJ Condong Catur. Untuk mengawali program Satu Hati ini, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Bapa telah membangunkan kami di pagi hari ini. Bapa, untuk mengawali hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa memberkati kami sehingga kami dapat memahami apa yang Engkau firmankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh adik Berta, salah seorang anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Adik Berta akan membacakan bahan dari 2 Samuel 5 ayat 19 dan 20 yang akan digunakan sebagai sumber renungan di pagi hari ini. Silakan Adik Berta. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Samuel 5 ayat 19 sampai dengan 20 yang demikian. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Adik Berta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik sekalian yang berbahagia, renungan pagi ini diberi tema Hadapi tanpa gentar. Di 2 Samuel ayat 5 ayat 19 sampai 20 menceritakan tentang perjuangan bangsa Israel yang dipimpin oleh Daud dalam mengalahkan bangsa Filistin. Berdasarkan pada ayat-ayat tersebut, bisa diketahui bahwa Daud berkonsultasi terlebih dahulu dengan Tuhan sebelum berperang. Walaupun Daud dan tentara Israel berperang, namun Daud meyakini bahwa yang berperang dengan bangsa Filistin bukan Daud dan tentaranya, melainkan Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai persoalan duniawi, seperti misalnya persoalan keluarga, sekolah, misalnya mencari sekolah, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, juga persoalan pekerjaan, sering kita bekerja di lingkungan yang kurang mendukung, atau mungkin dalam kehidupan kemasyarakatan di mana kita hidup di masyarakat yang berbeda-beda karakternya. Apalagi sebagai orang Kristen, kita diwajibkan untuk menunjukkan keberadaan kita sebagai orang Kristen, sehingga solusi-solusi yang kita temukan harus bisa menunjukkan kasih Tuhan Yesus, sehingga dengan demikian orang di sekitar kita bisa mengetahui cara hidup kita sebagai orang Kristen dan kemudian juga bisa memahami kasih Tuhan Yesus. Tantangan-tantangan hidup seperti ini sering membuat kita, orang Kristen, merasa cukup berat, bahkan merasa ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Apalagi solusi-solusi yang dilakukan berdasarkan kasih Tuhan itu sangat berbeda dengan solusi yang ditawarkan oleh dunia. Tuhan selalu menawarkan solusi berdasarkan kasih. Misalnya kita tidak boleh membenci musuh kita, selalu mengutamakan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik sekalian,
ayat yang ada di 2 Samuel 5 ayat 19 dan 20 ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, kita perlu untuk selalu berkonsultasi atau meminta bimbingan terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita mengambil keputusan atau melakukan suatu tindakan, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Dengan melakukan hal ini, maka kita mampu menghadapi segala persoalan hidup kita tanpa ragu-ragu dan tidak merasa gentar terhadap rintangan apapun yang ada di depan kita. Karena kita merasa Tuhan yang akan membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi tersebut. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila dalam setiap langkah dan tindakan kita selalu minta bimbingan dari Tuhan, agar Tuhan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Karena Tuhan selalu bersama kita, maka kita tidak akan gentar dalam menghadapi berbagai persoalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur karena Engkau telah berfirman kepada kami di pagi hari ini. Bapa, sertailah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tidak gentar dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, sertailah kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin.